Hai Sobat Negeriku, balik lagi bersama saya Natalia Lorenz di podcast jpnn.com, kulik terus jangan kasih kendor. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Bayangkara ke-76, saat ini kita sedang berkunjung ke Museum Polri atau Pusat Sejarah Polri untuk bertemu dan berbincang santai dengan Kabid Museum Polri, Kombes Franky Yusandi. Halo Pak Franky, apa kabarnya? Baik, sehat. Sehat-sehat apa kabar? ya. Baik. Ya. Ini kita kali ini fun nih ya, lebih jadi kelihatan nih gantengnya Bapak Kombes Franky. Ya, kita buka dulu. Ya, sekarang udah kelihatan. Nah, Kombes Franky bisa dijelaskan awal sejarah berdirinya museum ini sejak kapan, kemudian apa saja yang ada di sini? Baik, Mbak. Kami terima kasih sudah berkunjung ke Museum Polri dan juga bagi Pak Mirsa sekalian. Saat ini kita sedang berada di Museum Polri. Museum Polri ini dibuat itu pada tahun 2009. Kurang lebih 13 tahun yang lalu. Jadi ceritanya pada saat itu Kapolri, Bapak Jenderal Bambang Hendar Sodanuri, itu melihat bahwa untuk organisasi sebesar Polri ini kok belum punya museum, gitu. Sedangkan usia organisasi sendiri sudah cukup panjang, hampir sama dengan usia kemerdekaan Republik. Nah, sehingga beliau waktu itu menginisiasi pembuatan Museum Polri dan jadilah museum ini yang diresmikan oleh beliau di tanggal 29 Juni 2009. Pada hari 1 Julinya, pada saat itu juga Presiden Bapak SBY sempat setelah upacara itu berkunjung ke museum ini dulu ya. Kalau dari semua presiden berarti baru Pak SBY yang berkunjung, Pak? Iya, baru Pak SBY yang berkunjung pada saat itu 29, kemudian tanggal 1-nya mungkin habis upacara waktu itu langsung berkunjung melihat-lihat museum Polri pada saat itu. Nah, seiring perjalanan waktu itu museum kita termasuk yang modern saat itu modern, Tapi seiring berjalan yang lain udah lebih modern lagi. Terus berkembang. Terus berkembang kan gitu. Kemudian yang ini gimana dong biar berkembangnya, terakhir apa yang dilakukan, renovasi atau apa gitu? Iya, jadi kita melihat perkembangan itu, kemudian juga memang ada pemerintah mengatur Mbak tentang museum-museum ini persyaratan apa yang harus ada, bagaimana standar pelayanan publiknya ini juga diatur oleh pemerintah. Nah, itu kalau tidak salah di tahun 2015. Nah, untuk itu kami juga dari Polri, khususnya Pusjarah Polri, ini mempelajari apa sih yang perlu dilengkapin lagi di museum kita ini gitu. Di 2019 kita ada standarisasi museum, kita dapat C. Kenapa itu dapat C, Pak? Cukup ya. Kita dapat C. Kita dapat C di 2019. Karena memang ada beberapa persyaratan standar museum maupun pelayanan publik yang kita memang belum lengkap saat itu. Jadi kalau kita flashback ke belakang pada tahun 2009 dibuat itu memang waktunya singkat, tapi itu sudah sangat luar biasa sehingga Polri sudah punya museum. Mungkin kalau tidak bahasanya nekat gitu ya. Kalau nggak nekat pada saat itu, Polri belum akan punya museum atau mungkin entah kapan punya museum. Nah, dasar-dasar itu di tahun 2009 ini ya yang kita kembangkan di tahun 2021. Kebetulan waktu itu Kapus Sejarahnya Ibu Brigadir Jenderal Polisi Apriastini, Kapolrinya pada saat itu Pak Idam Aziz. Bahasanya merengek ya, merajuk lah. Iya, merajuk. Pak, ini museum kita udah gini. Memang waktu itu kunjungan cukup bagus sebelum pandemi. Begitu pandemi, seluruh museum ini bukan di Indonesia saja, tapi seluruh dunia itu juga ditutup sementara. Nah, waktu itulah kita coba mengajukan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri pada saat itu menyetujui anggaran untuk Museum Polri direvitalisasi. Dan kemarin pada tanggal 26 Oktober 2021 diresmikan oleh Kapolri Bapak Listio Sigit, Jenderal Listio Sigit. Bapak sendiri sudah menjadi Kabid Museum sejak kapan tuh Pak? Bisa diceritakan nih karirnya di kepolisian sebelumnya? Saya masuk sini tuh 2020 bulan Juni. Berarti pas pandemi dong Pak? Pas pandemi dan pas 2 tahun sekarang. Pas 2 tahun. Tadinya
nggak pernah terbayang gitu ya bagi Nggak pernah karier saya terbayang. sebagai polisi gitu loh ke Museum ke sini ya, iya. ke Pusdiarah, kemudian jadi kepala museum gitu kan gitu. Seminggu, 2 minggu sampai sebulan tuh, ini mau ngapain nih di museum? Bapak juga bingung ya di Bingung awal-awal juga. bingung. Dulu saya di pengalaman selama 25 tahun tugas di berbagai bidang, Mbak. Terakhir saya di Sumatera Utara. Oke. Saya di Wakil Direktur Reserse Narkoba di sana, narkoba di Sumatera Utara. Iya. Oh, narkoba terus ke museum. Nah, narkoba ya, di Sumatera bener. Utara. Iya. Kemudian memang waktu itu saya harus mencari jenjang karir lagi. Iya. Ada peluang di sini. Tapi bingung juga mau ngapain di museum. Itu berapa minggu? 3 minggu ya bingung gitu. 3 minggu lah. 3 minggu kita pelajari apa yang memang jadi apa ya tugas pokok seorang Tugas pokok, kepala iya. museum apa pelan-pelan. Kebetulan kita juga punya staff Iya. ini memang sudah di bidangnya. Kebetulan saya punya staff di museolog. Iya. Kemudian di bidang yang lain, sebelumnya saya mau sampaikan dulu Iya, Mbak, silakan. Pusdiarah ini kita punya tiga bidang. 3 bidang. Jadi bidang museum, Iya. kemudian ada bidang sejarah dan tradisi, kemudian ada bidang pustaka, Pustaka, Iya. perpustakaan ya. pustakaan. Oke. Jadi di bidang-bidang ini kebetulan kita punya staff yang memang secara keilmuannya memang dia bidang itu. Oke. Kalau bagian-bagian dari museum ini apa aja Pak? Bagian-bagian pentingnya di bangunan ini kan 3 lantai ya Pak ya? Iya. Nah itu yang penting-penting itu bagian iya. apa aja tuh? Saya kembali lagi yang Iya, tadi ya, iya. museum yang 2009 Iya. dan sekarang kita sebut yang Museum Polri yang baru di 2021. Nah, untuk di 2021 ini kita ada beberapa penataan baru dan peningkatan. Peningkatan ini khususnya di bidang fasilitas-fasilitas pelayanan publik. Dulu kita belum punya ruang menyusui, sekarang ada. Oke. Dulu kita belum punya lift, ternyata sekarang ada. Sekarang ada. Oh dulu naik tangga dulu dong nggak Pak ada, sampai ya. lantai Dulu 3. nggak ada. Jadi itu jadi Iya, nilai C tadi nilai standar C itu karena sudah nambah, untuk ya. untuk pengunjung yang berkebutuhan khusus itu kita tidak bisa layani Iya, karena betul. tidak punya lift, Lift ya. tangga berputar juga nggak Tangga. ada, kita tidak bisa layani. Kemudian ruang bermain anak sekarang semakin bagus. Oh ada ruang bermain anak. Ada ruang bermain Oke. anak. Kita bikin yang interaktif juga. Iya. Dan terutama dari segi penataan, perbaikan penataan. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa dasar yang dibuat di tahun 2009 Iya. ini 60 dan 70% menjadi dasar lagi untuk kami perbaiki di sekarang. Sekarang untuk penataan storyline-nya atau alurnya Iya. ini lebih teratur dan lebih runtut. Oh, Oke. Lebih runtut. Mulai dari masuk Mulai sampai dari masuk ke atas ya Pak. dari ya? masuk. Oh, Oke. Nah, kemudian juga ada penambahan beberapa peristiwa sejarah, fakta-fakta sejarah yang dulu belum muncul, ini juga sekarang kita munculkan. Gitu. Namun karena sejarah Polri ini panjang, Iya, betul. nah sekali lagi. Jadi kalau nanti dilihat banyak penggunaan multimedia di sini itu sebenarnya membantu kami dalam menyajikan informasi kepada masyarakat sebenarnya. Maya. Karena kalau mau ditampung semua Iya. nggak cukup. Kalau dihafalin juga Iya, nggak cukup betul, waktunya nggak ya Pak ya. cukup. Benar. Kita 3 lantai, Iya. lantai. Jadi area satu ini ada area kesejarahan. Barang-barang bersejarah juga Ya, ditaruh di sini. barang-barang bersejarah yang bisa kita lihat di belakang. Iya. Ini di lantai 1. Sampai dengan perkembangan Polri menuju ke era masa kini. Nanti begitu kita naik beranjak ke lantai 2, ini era Polri masa kini dan Iya. menuju masa depan. Jadi ada feature-nya gitu Iya, masa depannya nanti gimana. begitu. Kalau kita lihat di belakang kita nih, Ya, apa mungkin ini, Pak? salah satu koleksi yang khas dan ikonik ya. Ini udah lama nih motornya. Iya, ini udah oke. lama. Ini tahun 43, ini tahun 78, Mbak, sepeda motor. Cie, udah Iya. hafal bapaknya. Kalau di atas nanti lain Iya, lagi, lain ya lagi, itu lebih oke. apa ya untuk melambangkan itu kita punya koleksi motor BMW R1200 GS yang terbaru. Ya. Nah, kalau barang-barang bersejarah di museum ini, yang paling tua itu barang apa Pak? Yang nilainya yang paling tua dan ditemukannya kapan gitu? Khususnya senjata, Mbak. Senjata ini ada di belakang juga, mungkin Iya. nanti sambil kita lihat berkeliling. Kita punya senjata-senjata yang cukup tua. Jadi
kalau kita melihat peristiwanya ke belakang bahwa senjata-senjata ini adalah yang digunakan oleh tentara Hindia Belanda maupun sekutu yang dulu ada di Indonesia. Nah, begitu Perang Dunia Kedua, peralihan kekuasaan pemenang dan yang kalah di Asia Timur Raya, otomatis senjata-senjata ini juga beralih. Nah, pada saat itu polisi menjadi satu kesatuan yang utuh pada saat itu dan terkoordinir, sehingga kita mengambil senjata-senjata ini dari Jepang pada saat itu. Kalau senjatanya sendiri berasal dari Inggris, ada dari Jerman. Kita punya koleksi Browning MK tahun 1912. 1912 ya. Bapak juga belum lahir kayaknya itu ya Pak. 1912, buatan Jerman juga ada. 12 ya. Selain senjata, apalagi Pak? Kendaraan kali ya Pak ya? Kendaraan juga ada. Kita punya koleksi-koleksi foto juga. Dan untuk ini memang Museum Polri menjalin kerjasama intens dengan Lembaga Arsip Nasional Indonesia, Lembaga ANRI. Kita perlu dokumen ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan sejarah Polri, kita bisa dengan teman-teman di sana. Oh, jadi bekerja sama dengan lembaga itu. Pak, kalau untuk selain tadi kan barang bersejarah, ada juga dari barang-barang dari peristiwa-peristiwa fenomenal. Saya pernah baca katanya dari pas bom Marriott sama bom Bali ada barang-barang. Ini menarik nih khususnya berkaitan dengan terorisme maupun bom. Saya mau cerita sebentar bahwa kita punya rencana. Jadi kalau diibaratkan Museum Polri ini yang di Jakarta itu sebagai pusatnya. Jadi dia kalau buku tuh buku primbon, walaupun memang isinya agak berat nih Mbak, agak lengkap, agak berat gitu. Nah, kita akan ngembangin museum-museum tematik Mbak, tematik. Misalnya kita sekarang lagi membuat museum di Akademi Kepolisian Semarang. Kemudian kita juga sedang mengembangkan galeri Polri Presisi di Batu, Jawa Timur. Ini beda karakteristiknya nanti. Yang di Batu dia agak lebih lebih menghibur karena juga lokasinya di tempat wisata. Itu nanti komposisi antara kesejarahan maupun entertainnya dia kontennya beda. Kontennya beda, 20% sampai 75% lebih menghibur. Kemudian kita juga punya museum hidup di Surabaya. Jadi di Surabaya ada kantor Polrestabes Surabaya. Itu isinya ada benda-benda peninggalan salah satu pahlawan nasional dari Polri. Jadi Polri sekarang punya pahlawan nasional 2, Bapak R.S. Sukanto dan Bapak M. Yasin. Nah, di Surabaya ini khusus barang-barang memorabilia dari Pak M. Yasin. Nah, kemudian barang-barang yang lain ini nanti akan kita kembangkan, khususnya yang bom tadi Mbak, yang terorisme. Ini kita punya di sini di Museum Polri, kita khusus ada Densus Corner. Densus Corner. Nah, itu khusus membahas tentang hal-hal yang terorisme. Di sini juga? Di sini juga, lantai 3. Kemudian di Bali juga ada yang dibangun oleh salah satu senior kami, perintis daripada Densus. Itu lebih lengkap lagi Mbak, di Balinya itu. Jadi peralatan pernak-pernik apa yang digunakan, kemudian prototipe kendaraan yang digunakan di pada saat peristiwa bom Bali, itu semua dibuat replikanya bagus di sana. Pak, kalau selama ini jumlah pegawai dan tim peneliti di Museum Polri ini ada berapa banyak tuh Pak? Di pusat sejarah ini kurang lebih ada 51 orang. Ini bekerja di 3 bidang tadi, bidang museum, bidang pustaka, dan bidang kesejarahan tradisinya. Kalau guide-nya ada berapa tuh Pak? Guide-nya kita punya 4. Kita punya 4 orang, semuanya polwan dan cukup menarik. Harus polwan. Emang harus polwan atau bisa yang polisi yang cowok, yang laki-laki? Cowok ada. Cuman udah lebih senior, yang sekarang lebih rutin melayani pengunjung publik. Ini yang teman-teman dari polwan Kalau di sini terbuka untuk umum Pak? Persyaratannya untuk biar bisa berkunjung ke Museum Polri ini gimana? Persyaratan yang pertama, tiket free. Tiket free Tiket free, gratis. Masuknya dari pintu mana Pak? Harus dijelaskan. Sebentar, nanti akan sampai ke sana. Pertama tiket free, yang kedua kita punya nomor official museum. Ini untuk melayani
kunjungan rombongan besar. Oh. Ya, kunjungan rombongan besar misalnya lebih dari 40, 50 atau bahkan 100 atau bahkan grup besar. Kami biasanya sebelum kedatangan kami berbicara dulu pengaturan gitu ya? untuk grupnya supaya dari pihak tamu juga lebih nyaman nanti akan membagi seperti apa. Nah kemudian jamnya. Jamnya itu kita jam 8.30 sampai dengan jam 15 setiap hari. Nah ini sudah sebulan terakhir kita buka Sabtu Minggu. Oh Sabtu, sebelumnya nggak dibuka? Sebelumnya nggak buka ya. Kita buka Sabtu Minggu, itu jam 9.30 sampai jam 14 ya. Sampai jam 14. Nah, kadang kan orang masih bingung pintu masuknya Pak. Baik, masuknya ya. Memang ini banyak juga yang nanyain masuknya dari mana Museum Polri. Iya, betul. Sepertinya susah karena museum ini kan berada di lingkungan Mabes Polri ya. Dan di dalam sini. Iya, di dalam. Tapi nanti kita bisa turun di sisi timur, sisi timur Mabes Polri. Nanti ada pintu masuk khusus untuk pengunjung Mabes Polri nanti di situ. Ya, tinggal disampaikan tujuannya mau ke museum, langsung dilayani dan akan ditunjukkan jalan ke sini. Selama ini rata-rata pengunjung jumlahnya berapa tuh Pak? Kalau per hari terus per bulan mungkin? Ini mulai merangkap naik nih Mbak habis pandemi nih. Sebulan kemarin kita di angka 400-450. Itu pun masih 50-50 antara pengunjung umum dan anggota internal Polri sendiri ya. Kalau sebelum pandemi biasanya kunjungan dari mana aja Pak? Sebenarnya lumayan mungkin sampai angka 2.000-3.000 sebulan ya. Biasanya dari kalangan mana aja tuh Pak yang datang? Sabtu Minggu banyak keluarga, family Sabtu Minggu ya. Ada yang anaknya nanti nitip di sini, ibu bapaknya jalan-jalan di Blok M. Ke Blok M, anaknya disuruh belajar di sini ya Pak. Jalan-jalan di Blok M. Ada juga itu. Banyak juga dari kunjungan sekolah juga nggak sih Pak? Sekolah kita melayani masih virtual live ya. Selama pandemi kita punya layanan virtual tour interaktif. Itu nanti bisa dibuka di museumpolri.org. Nanti dari handphone, dari tablet, dari desktop di rumah itu bisa dibuka dari manapun kapanpun, bisa masuk ke situ. Nah sekarang ada pilihannya museum lama di 2009 atau museum baru. Nanti tinggal mau masuk ke ruangan mana dari situ bisa semuanya. Itu sampai sekarang masih bisa ya Pak? Masih bisa ya. Itu. Nah selain itu kita juga melayani virtual live ya. Nanti dari sekolah virtual dari sekolah, nanti kami di sini, nanti kami melayani itu juga. Ini mungkin masih belum libur ya sekolah-sekolah. Tapi bentar lagi libur Pak. Bapak pasti sibuk nanti mulai libur sekolah kan ya Pak. Nah kalau menurut Bapak kan sudah 2 tahun berarti ya Bapak di Kabid Museum ini, minat masyarakat terhadap Museum Polri ini udah cukup bagus belum sih Pak? Kalau saya rasa cukup bagus. Nah sekarang dengan pandemi orang banyak mengakses sosial media. Sosial media juga kalau kita lihat sekarang banyak konten-konten yang berisi pendidikan, kesejarahan seperti itu, bagaimana memanfaatkan waktu luang. Banyak profesi yang dulu nggak ada sekarang jadi ada. Konten kreator dulu cuma berapa, sekarang hampir kita kalau semua jadi konten kreator. Buka sosial media udah nawarin konten kreator, nawarin lagi kan gitu ya, seperti itu. Sama seperti akun-akun yang menawarkan juga situs-situs bersejarah. Kalau saya lihat di situ responnya cukup banyak juga. Kalau selama ini bagaimana cara Pusjara Polri untuk mensosialisasikan museum ini ke masyarakat selain yang virtual tadi? Ya, kita punya akun sosial media di Instagram Museum Polri, nanti silakan bisa dibuka di situ. Satu lagi Mbak, ini museum nih satu sisi menyangkut lifestyle. Kenapa begitu Mbak? Lifestyle-nya? Karena saya bilang kalau orang udah senang ke museum keren kan gitu. Orang udah senang ke museum keren. Kalau kita lihat untuk tahu suatu misalnya suatu daerah ya, kita berkunjung misalnya ke contohlah satu provinsi yang mana ya, misalnya Sulawesi Utara. Untuk tahu Sulawesi Utara kan kita misalnya pertama datang ya. Pertama datang untuk tahu Sulawesi Utara itu bagaimana karakteristik orang yang kita tuh harusnya berkunjung ke museum provinsinya dulu. Betul. Begitupun di provinsi-provinsi yang lain. Ke Jawa Timur ya kita harus berkunjung ke provinsi Jawa Timur. Ke Jawa Barat kita bagusnya datang dulu ke museum provinsi. Ke daerah timur misalnya Papua Barat, Papua. Tapi saya di
museum ini Mbak, jadi akhirnya saya sering berkunjung ke museum-museum itu. jadi mulai ngeliatin, oh ternyata di sini begini. Bagaimana gitu ternyata ya. misalnya di Papua asal mula apa karakter wajah itu ternyata bisa dipetakan dari apa ya, dari bentuk wajah atau bentuk badan. Itu mereka sudah bisa membuat pengelompokan. Nah itu adanya di mana? Adanya di museum gitu. Karena mungkin nggak akan ada yang ngasih tahu kita ya itu ya gitu. Kecuali kalau kita memang ke museum dan oh ada ternyata gitu. Pak, kalau untuk barang-barang bersejarah di sini perawatannya seperti apa sih Pak? Perawatannya tergantung jenis barangnya. Gitu. Kalau kayak senjata contohnya Pak? Ya senjata kita ada staff juga yang memang tugasnya untuk merawat senjata. Nanti kita bongkar, kita beri minyak. Beri minyak apa itu Pak? Minyak senjata supaya dia licin ya, supaya licin tidak ada apa namanya? Ada tidak berkarat, atau berkarat gitu ya. Ya. Oke. Nah ini Pak, bagaimana Pusdjara Polri mengadopsi teknologi untuk museum selama ini apa saja selain yang tadi virtual lagi itu ya Pak? Apalagi teknologinya? Pada saat mengawali atau mengkonsep revitalisasi kita akan membuat museum seperti apa, kita punya apa ya? Punya keinginan tuh sebuah museum nih minimal harus bisa mengemban empat hal. Jadi kalau saya bilang museum ini tuh historism, edutainment. Historism tuh dia harus memang museum tuh ada historinya. Dia juga harus mengemban fungsi tourism, wisata. Edutainment, edukatif ya, edukasi juga museum harus bisa memberikan edukasi, harus punya fungsi edukasi, memberikan informasi kepada publik. Yang terakhir entertainment, dia juga harus menghibur. Nah inilah yang kita adopsi, kita implementasikan, kita bikin di museum tahun 2021. Nah itu apa aja tuh Pak, hal menarik yang bisa orang lakukan di Museum Polri ini apa aja? Yang pertama bisa lihat sejarah Polri dari awal, bagaimana Polri itu kapan dibentuknya, kenapa Polri ini begini nanti bisa dilihat semua di sini. Kemudian untuk anak-anak juga ada materi yang tidak berat. Yang tidak berat itu artinya bisa dipahami segera atau dipahami cepat oleh anak-anak. Dan juga tadi ada area hiburan untuk anak. Kemudian juga edukasinya termasuk tadi, dan entertainmentnya kita punya banyak area-area spot, apa ya, area break ya. Kalau udah lihat apa namanya sejarah data apa lihat gitu, banyak data, nanti kita punya area break. Oh kita ada permainan-permainan dan itu. Ya. Termasuk permainan tembak-tembakan yang tadi Bapak ada sepeda, dan pengunjung bisa membawa alat kamera juga masuk silakan. Oh kamera boleh ya Pak? Kamera boleh ya. Oke. Pak sejauh ini ada nggak sih selebritas atau mungkin menteri atau tokoh-tokoh besar yang main ke Museum Polri Pak? Saya punya keyakinan mereka tuh pengen kesini Mbak. Tapi mungkin setelah pandemi belum ada waktu ya. Saya yakin. Suatu saat saya yakin pasti akan kesini. Mudah-mudahan lewat forum ini saya mengundang ya apa ya? Sobat Negeriku kalau di tempat kita. Sobat Negeriku, siapapun silakan berkunjung ke Museum Polri. Kalau ke Jakarta silakan berkunjung hari kerja maupun Sabtu Minggu. Juga untuk publik figur silakan yang Sabtu Minggu kira-kira mau ngapain kan gitu. Daripada ke Bareskrim Pak, mending kesini. Dari ke Bareskrim sini aja. Sini lihat-lihat dingin ya. Oke Pak, ini terakhir Pak, pesan Bapak untuk kalangan milenial untuk sering berkunjung ke museum, termasuk ke Museum Polri. Jadi lebih panjang lagi berarti kayak tadi Pak. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kita bukan siapa-siapa kalau kita tidak punya sejarah. Mantap. Iya. Bahkan sekarang pun kita sedang membuat sejarah kan. Setiap orang membuat sejarahnya masing-masing. Ya, tadi dimanapun, kapanpun berkunjung kemana, kalau bisa disempatkan berkunjung ke museum-museum setempat yang ada. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Franky sudah mempersilahkan kita untuk melihat-lihat di Museum Polri ini. Ini kita juga baru pertama kali ke sini. Jadi sekalian berkunjung ini jatuhnya ya. Dan untuk Sobat Negeriku dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk berkunjung ke Museum Polri di Jalan Trunojoyo nomor 3 di dekatnya Blok M ya. Jadi kalau selain ke mall, jangan lupa berkunjung ke Museum Polri ini juga. Dan nantikan podcast jpnn.com pekan depan bersama saya Natalia Lorenz.